Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video ini saya akan menjelaskan cara-cara dalam melakukan search engine, terutama di Google. Nah, nanti kita akan belajar operator-operator yang bisa kita gunakan dalam mengoperasikan search engine Google. Dan juga di akhir video nanti saya akan memberikan penjelasan tentang yang namanya Google Doc. Ya, nah silakan teman-teman tonton video ini sampai habis. Setelah ini kita akan mulai penjelasannya. Hampir semua orang, mau anak kecil, remaja, orang dewasa, itu pasti sudah tahu yang namanya Google. Kadang-kadang sering kita kasih istilah plesetan ya, ada Mbah Google, Mang Google, dan lain-lainnya. Karena kenapa? Ya karena Google itu adalah tempat di mana kita mencari informasi sesuatu. Apa yang kita inginkan semuanya saat ini tersedia di Google. Nah, kenapa Google ini banyak digunakan oleh masyarakat di hampir seluruh dunia? Ya karena memang Google ini dia tidak menyediakan ads atau iklan. Ya, terus Google ini juga dia tidak menyediakan atau kita tidak harus login dulu. Ya, jadi kita bisa gunakan layanan Google ini tanpa harus login, tanpa harus punya akun dan lain-lainnya. Dan juga Google ini dia bisa mendukung hampir semua bahasa yang ada di negara. Nah, jadi kelebihan-kelebihan Google inilah yang mempermudah orang untuk melakukan atau menggunakan jasa layanan Google itu sendiri. Nah, tapi bukan cuma ini. Ya, tampilan Google itu sebenarnya sangat simple, sehingga kita juga merasa tertarik ini. Jadi tidak ada warna-warna yang aneh, terus tidak ada gambar-gambar yang aneh, hanya tampilannya putih dan teks saja. Dan tentunya ada logo Google-nya biasanya kan, seperti itu. Nah, kemudian yang bisa dicari oleh Google ini juga tidak hanya website-website saja, tetapi kita bisa mencari berdasarkan jenis-jenis media yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari lagu, musik, atau kita ingin mencari video, film, atau kita ingin mencari dokumen atau buku, ya, itu semuanya bisa ditampilkan oleh Google. Dan masih banyak lagi media-media yang bisa ditampilkan oleh Google ini. Nah, jadi inilah yang menjadi Google sebagai search engine yang sering banyak digunakan di seluruh di dunia. Nah, buat pengetahuan teman-teman semua, bahwa search engine ini tidak hanya di Google saja yang ada, tetapi teman-teman juga bisa nyoba search engine yang lain, kayak Bing misalkan, terus ada juga Yahoo, kemudian ada juga yang namanya Yandex. Nah, teman-teman boleh kok coba-coba search engine yang ada di internet saat ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan atau menggunakan Google ini? Nah, sebenarnya simpel kan ya? Kita tinggal ketik keywordnya apa yang ingin kita cari, terus kita tekan tombol enter. Nah, nanti akan muncul semua media-media yang ingin kita cari, sesuai dengan keyword tadi. Nah, permasalahannya adalah apakah kita puas dengan hasil yang diberikan atau yang diinformasikan oleh search engine Google ini. Kadang-kadang kan kalau kita nyari artikel A, hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Atau kita ingin mencari buku ABC, nah, tetapi tidak muncul hasil atau buku tersebut. Akhirnya sebagian orang merasa apa yang mereka inginkan itu tidak tersediakan oleh search engine ini. Nah, oleh karena itu, ada sebuah teknik bagaimana cara meningkatkan atau mengimprove hasil pencarian yang akan diinformasikan oleh Google ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi bagaimana cara kita melakukan improvement terhadap search engine, terutama di Google. Nah, yang perlu teman-teman pahami pada search engine Google ini adalah operator-operator pencariannya. Nah, di sini ada berbagai macam operator-operator yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman pakai untuk mencari informasi-informasi tertentu. Nah, misalkan operator site nih. Operator site ini digunakan untuk mencari website-website yang mempunyai domain-domain tertentu. Nah, misalkan kita ketikkan site.2 gov, maka
semua website-website yang mempunyai domain gov itu akan ditampilkan oleh Google. Jadi kita bisa memperkecil area pencarian yang dihasilkan oleh Google. Kemudian ada juga yang in URL. Kalau operator in URL ini, dia akan menghasilkan URL-URL yang mempunyai atau mendapat kata yang di-searching. Misalkan saya ketikkan in URL titik 2 Indonesia. Maka Google akan mencari nama URL-URL yang di dalamnya itu ada kata Indonesia. Maka Google akan menampilkan semua URL yang mempunyai kata tersebut. Terus kalau teman-teman ingin nyari ada kata khusus yang terdapat pada halaman webpage-nya misalkan. Contoh misalkan saya ingin mencari kata Dodi yang ada di dalam webpage manapun. Maka saya akan menggunakan operator in text. Nanti Google akan menghasilkan semua website-website atau URL yang di dalamnya, yang di dalam webpage-nya itu mempunyai kata Dodi. Ya, jadi perintahnya saya tinggal ketikkan in text titik 2 Dodi. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, ada juga operator file type. Nah, di sini operator file type ini akan mencoba untuk mencari jenis-jenis file yang ingin kita cari. Contoh misalkan, saya ketikkan file type titik 2 doc. Maka Google akan menampilkan semua pencarian yang mempunyai file dokumen. Nanti di halamannya muncul semua dokumen. Atau pakai operator yang ext atau extension. Nah, ini hampir sama kayak file type tadi. Jadi dia akan mencari berdasarkan extensionnya. Atau teman-teman bisa mengkombinasi operator-operator seperti and, or, not, atau around. Misalkan teman-teman ingin mencari website yang hanya mengandung kata jaringan dan komputer. Maka saya menggunakan operator and. Jadi semua hasil pencarian yang mempunyai kata jaringan komputer itu akan dimunculkan oleh Google. Ya. Atau saya menggunakan operator OR. Misalkan jaringan OR komputer. Maka Google akan menghasilkan semua website yang mempunyai atau mengandung kata jaringan atau komputer. Nah, masih banyak lagi operator-operator yang bisa teman-teman pahami sebenarnya. Kayak tanda double kutip, ya, itu digunakan untuk mencari kata yang hanya mengandung kata yang ada di dalam tanda kutip tadi, ya, atau menggunakan script juga bisa, ya. Menggunakan bintang juga bisa, ya. Atau ada juga yang menggunakan operator info, related, case misalkan, bahkan Google juga sudah bisa digunakan untuk kalkulator atau converter. Nah, teman-teman coba misalkan 1 tambah 1. Pasti Google akan langsung menjawab sekian. 1 tambah 1 tambah 5 tambah 6 dikurangi sekian, dibagi sekian, dikali sekian, sama dengan Google akan menghasilkan. Berikut pun dengan yang namanya converter. Misalkan 1 rupiah ke won. Nah, Google akan langsung memunculkan hasilnya berapa. Atau 10 dolar ke rupiah. Hasilnya berapa? Atau sentimeter ke meter, gram ke kilogram, Celsius ke Fahrenheit misalkan. Nah, itu akan dimunculkan oleh Google semua. Inilah beberapa operator-operator yang bisa teman-teman gunakan untuk mengimprove hasil pencarian yang ingin teman-teman cari. Jadi jangan hanya mengandalkan keyword saja. Justru teman-teman sekarang sudah mulai menggunakan operator-operator ini. Dijamin hasilnya pasti akan semakin kecil dan semakin detail. Nah, dengan kemampuan kita untuk menggunakan operator-operator ini atau mengkombinasikan operator-operator yang sudah ada, terus kita ingin mendapatkan informasi-informasi tertentu, ini yang kita sebut dengan yang namanya Google hacking. Ya, jadi Google hacking itu bukan cara kita melakukan peretasan ke server Google-nya, bukan. Tetapi Google hacking ini merupakan sebuah teknik yang menggunakan operator-operator Google Search Engine
untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menggunakan operator-operator tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka sebenarnya teman-teman sudah melakukan teknik yang namanya Google hacking. Ya, jadi sekali lagi, Google hacking ini bukan cara kita meretas server Google-nya, bukan itu. Ya, tapi kita memanipulasi atau menggunakan operator-operator search engine yang ada di Google itu sendiri. Bicara tentang Google hacking ini, ada satu orang yang pertama kali menerapkan dan membuat Google Query. Di mana Google Query ini dia akan menghasilkan informasi-informasi yang sensitif yang dapat ditampilkan oleh Google. Nah, informasi sensitif ini banyak sekali contohnya. Misalkan teman-teman ingin mencari username dan password. Itu ternyata dengan Google hacking ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu loh. Nah, nama orang ini adalah Johnny Long. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya nama Johnny Long ini. Nah, dialah orang yang pertama kali mengadopsi Google Queries ini. Nah, istilah lainnya itu yang kita kenal dengan namanya Google Doc. Ya, nah teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Google Doc. Nah, sebenarnya sama-sama saja dengan Google Hacking. Cuman kalau Google Doc ini kita bermain query. Ya, query dengan menggunakan operator-operator yang disediakan atau yang bisa digunakan pada search engine Google ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh Johnny Long ini. Nah, penggunaan Google Doc ini simple sebenarnya. Jadi kita mengkombinasikan operator-operator yang ada. Contoh misalkan saya ingin mengkombinasikan antara operator site dengan operator file type. Jadi misalkan saya ketikkan site.2 target.com, kemudian file type-nya itu sama dengan PHP. Maka Google akan menampilkan semua website yang target.com tadi yang berekstensikan atau yang mempunyai jenis tipe datanya adalah .php. Ya, jadi semua link yang ada PHP-nya itu akan dimunculkan oleh Google. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika website target.com tadi itu mempunyai halaman .php yang isinya adalah semua daftar username, password, atau konfigurasi-konfigurasi dari website itu sendiri. Maka kita akan mendapatkan halaman tersebut hanya dengan menggunakan search engine Google. Nah, ini yang dimaksud dengan Google Doc. Ya, teman-teman bisa kombinasikan dengan operasi-operasi yang lainnya lagi. Ya, silakan teman-teman lakukan eksplorasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang Google Doc ini, teman-teman bisa mengunjungi website exploitstripdb.com. Ya, nah di sini teman-teman bisa melihat doc-doc yang sering diupdate oleh orang-orang terkait dengan kelemahan-kelemahan atau penggunaan doc yang ada di Google. Nah, di sini semuanya lengkap semua. Jadi, semua database-database dari Google Doc ini atau Google Hacking ini tersimpan di sini semua. Dan biasanya orang-orang ini atau kontributor-kontributor ini, mereka setelah menemukan vulnerability-nya, mereka akan posting di sini. Jadi biasanya up to date. Ya, teman-teman bisa gunakan ini untuk belajar atau mengeksplorasi kemampuan teman-teman lebih dalam. Ya, tapi dengan catatan, sekali lagi, saya tidak menganjurkan teman-teman menggunakan teknik ini untuk mencari keuntungan sendiri atau dengan motif-motif yang lainnya. Dalam tanda kutip, motif yang sudah tidak benar. Ya, kecuali digunakan misalkan untuk pentest, atau teman-teman juga bisa gunakan untuk black box testing atau white box testing. Silakan. Ya, tapi sekali lagi jangan pernah digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara kita melakukan web searching dengan menggunakan search engine di Google. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Keep secure dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.